Anda masih di iNews Malam, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Johannesburg, Afrika Selatan untuk menghadiri KTT G20. Kehadiran Gibran disambut tarian tradisional Afrika Selatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Bandara Internasional OR Tambo, Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat kemarin waktu setempat. Kedatangan Gibran dan rombongan disambut Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia dan Afrika Selatan, Saud Purwanto Krisnawan, Atas Pertahanan RI di Pretoria, dan sejumlah pejabat Afrika Selatan. Wapres juga disambut hangat tarian tradisional Afrika Selatan, Tari Pansula. Tarian yang dikenal dengan gerakan kaki cepat dan presisi ini menjadi simbol identitas daerah perkotaan Afsel. Bandara, Gibran menuju hotel di mana dia disambut para diaspora Indonesia yang membawa bendera merah putih kecil dan nyanyikan lagu rayuan Pulau Kelapa. Gibran berada di Johannesburg untuk hadiri KTT G20 Afrika Selatan pada 22 dan 23 November 2025. Ia mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir. Gibran akan sampaikan pidato mengenai isu-isu global prioritas serta posisi Indonesia dalam upaya memperkuat kerjasama internasional dan pemulihan ekonomi dunia. Wapres RI Gibran Rakabuming Raka hadiri Indonesia Afrika CEO Forum 2025. Gibran menekankan perluasan investasi dan kerjasama strategis dengan Afrika Selatan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri Indonesia Afrika CEO Forum 2025. Gibran menyampaikan pidatonya mewakili Presiden Prabowo Subianto. Wapres menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo serta menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk memperluas kolaborasi strategis dengan negara-negara Afrika. Hubungan Indonesia-Afrika Selatan sendiri memiliki fondasi historis kuat sejak konferensi Asia-Afrika 1955. This is a huge step to strengthen our relationship, and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is a good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Indonesia menyambut baik kebijakan bebas visa antara Indonesia dan Afrika Selatan sebagai terobosan untuk mempercepat interaksi bisnis dan masyarakat antar negara. Peluang kolaborasi di bidang energi, industri pertahanan, teknologi, dan rantai pasok semakin penting dalam merespon dinamika ekonomi global. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Ratusan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran hutan Inje di wilayah pegunungan Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Selama hampir 17 jam, petugas darat berusaha memadamkan api dibantu helikopter menjatuhkan air dari udara. Kebakaran hutan terjadi Kamis sore di wilayah pegunungan Kabupaten Inje, Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan pada Jumat pagi setelah operasi intensif selama 17 jam dengan melibatkan ratusan petugas pemadam kebakaran dan armada helikopter. Kebakaran diduga dikarenakan kondisi hutan yang kering dan topografi yang menantang, sehingga menghambat upaya awal tim darat memadamkan api yang menghanguskan sekitar 360.000 meter lahan. Sebanyak 29 helikopter dikerahkan melakukan pengeboman air secara terus-menerus dengan menargetkan titik-titik api yang paling aktif dan sulit dijangkau.
Belum ada laporan korban jiwa, namun 12 warga dari 8 rumah tetangga terdekat dievakuasi ke sebuah panti jompo. Sementara itu, sebuah pesawat militer terjatuh di acara Dubai Air Show di Dubai, Uni Emirat Arab. Nahas pilot pesawat tersebut dilaporkan meninggal dunia, tidak sempat menyelamatkan diri. Sebuah jet tempur Tejas milik Angkatan Militer India terjatuh. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang beratraksi di gelaran Dubai Air Show di Dubai, Uni Emirat Arab. Keterangan dari saksi mata di lokasi, pesawat sempat berputar rendah sebelum jatuh dan terbakar di dekat lokasi pertunjukan. Bola api pun terlihat dan kepulan asap hitam membumbung tinggi. Ratusan orang yang menonton langsung terkejut dan petugas di lapangan pun panik. Dilaporkan pilot pesawat tewas di lokasi. Sejak Dubai Air Show digelar pada tahun 1986, kejadian ini diyakini merupakan kecelakaan pertama dalam sejarah pertunjukan udara tersebut. Petugas pun akan menginvestigasi penyebab jatuhnya pesawat. Pemirsa, Rusia kembali memombardir Ukraina dan menghancurkan kendaraan tentara infanteri. Rusia pun mengklaim telah merebut desa Radosnoye. Sebuah rekaman memperlihatkan peluncur roket Rusia dan drone menghantam kendaraan dan infanteri Ukraina. Menurut informasi dari Kementerian Pertahanan Rusia, menyampaikan bahwa kelompok pasukan timur telah merebut desa Radosnoye di wilayah Dnepr. Sementara itu, Amerika mengonfirmasi kerangka kerja 28 poin rencana perdamaian untuk keduanya. Такого не буде. Україна працюватиме швидко. Сьогодні, в суботу і неділю, весь наступний тиждень. І стільки, скільки це буде потрібно в режимі 24/7 я буду боротись за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох. Це гідність і свобода українців, бо саме на цьому базується все інше. Наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди. Moskow melancarkan serangan militer di Ukraina sejak akhir Februari 2022 setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Zelensky pun memberlakukan darurat militer di seluruh wilayah dengan mengumumkan mobilisasi umum. Pemirsa, ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya bisa menyegarkan, tapi bisa memberikan sensasi yang sejuk alami dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah-hadiah miliaran. Banyak yang sudah beruntung dan mendapatkan hadiahnya. Yuk kita saksikan ceritanya. Ini Mas Christian yang menang apartemen di CFD kemarin ya? Ya, betul. Selamat Mas. Ini apartemen buat Mas. Jujur kaget sih, nggak nyangka. Ternyata dapet grand prize apartemen, langsung shock aja gitu. Kayak nggak expect, cuman niatnya lari, tiba-tiba dapet apartemen, kan nggak ada nyangka gitu. Kalau aku rasanya lebih sejuk dan juga lebih alami. Keluarga nggak ada yang percaya awalnya. Masa sih coba mobil aku itu dapat apartemen? Bohong kali. Nama saya Christian, saat ini umur 27 tahun. Dan untuk tempat tinggal, sekarang saya tinggal di rumah orang tua. Mungkin suatu saat bisa nih beli apartemen atau enggak cari-cari apartemen yang dekat-dekat. Untuk pekerjaan saat ini saya sebagai karyawan swasta. Kira-kira Mas Chris mau langsung ke tempatnya kapan? Mungkin kalau udah menikah kali ya. Cek tutup botol, temukan kode unik dan dapatkan hadiah miliaran dari Aqua. Thank you Aqua.